Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan sebuah desa yang begitu damai, di mana gema azan dari seorang haji yang suci, menjadi penanda keteduhan dan berkah bagi semua warga. Bayangkan pria yang sama, yang tangannya menengadah memohon ampunan pada Allah, justru menjadi monster paling keji bagi darah dagingnya sendiri. Di balik dinding rumah megahnya yang dihormati, seorang gadis remaja menyimpan rahasia kelam. Sebuah aib memilukan yang ditanam oleh ayah, yang seharusnya menjadi pelindungnya. Apa yang terjadi? Ketika topeng kesalehan itu akhirnya robek, dan satu desa yang memujanya, berbalik menuntut penghakiman. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untukmu mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit di atas Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, masih berwarna nila pekat, diselimuti selapis kabut tipis yang turun dari lereng perbukitan teh. Udara terasa dingin menggigit tulang, namun keheningan pagi itu pecah oleh sebuah suara yang agung dan familiar. Suara itu adalah gema azan subuh, yang melantun dari menara Masjid Jami Al-Ikhlas, masjid terbesar di desa Sukadamai. Suara itu, milik Haji Tirtayasa. Bagi seluruh penduduk desa, suara itu bukan sekadar panggilan untuk beribadah. Itu adalah penanda hari, sebuah jangkar kepastian, dan simbol keteduhan dari sosok yang paling mereka hormati. Setelah gema azan itu selesai, seisi desa seolah terbangun dengan damai, siap memulai hari di bawah lindungan berkah Sang Maha Kuasa. Pak Tirtayasa, pria berusia 50 tahunan dengan perawakan tegap dan sorot mata tajam yang kini mulai dihiasi kerutan kebijaksanaan, melangkah keluar dari masjid. Wajahnya selalu tampak bersih, dan janggut tipis yang memutih di beberapa bagian menambah wibawanya. Peci hajinya yang berwarna putih bersih tak pernah lekang dari kepala. Para jamaah yang berpapasan dengannya serempak menundukkan kepala seraya mengucap salam. "Pagi, Pak Haji." Sapa mereka dengan takzim. Pak Tirtayasa akan menjawab dengan senyum ramah yang terkembang sempurna. Kadang menepuk bahu salah seorang pemuda sambil memberi nasihat singkat tentang pentingnya memakmurkan masjid. Ia adalah pilar desa, donatur utama pembangunan masjid, pemilik hektaran sawah paling subur, dan tempat warga bertanya tentang masalah agama maupun dunia. Rumahnya yang paling megah, bercat putih gading dengan pilar-pilar besar, selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dari luar, hidupnya adalah cerminan kesuksesan dunia dan akhirat. Sebuah potret keluarga ideal yang diridek oleh Allah. Namun, potret itu hanya indah jika dipandang dari kejauhan. Begitu gerbang besi tempa yang tinggi itu tertutup, suasana hangat yang terpancar keluar seolah ikut terkunci. Di dalam rumah yang luas dan senyap itu, udara terasa berbeda, dingin dan berat. Di ruang makan yang luas, di atas meja kayu jati yang mengkilap, hanya ada suara denting sendok yang beradu pelan dengan piring. Ibu Salma, istri Pak Tirtayasa, adalah seorang wanita yang wajahnya selalu terlihat lelah. Senyumnya jarang sekali mencapai mata. Ia melayani suaminya dengan gerakan yang terlatih namun tanpa gairah, seolah ia adalah bayangan yang bergerak di dalam rumahnya sendiri. Setiap perintah dari Pak Tirtayasa, bahkan yang paling sepele sekalipun, ia laksanakan tanpa bantahan. Di seberang meja, duduk Melati. Gadis berusia 17 tahun itu adalah satu-satunya putri mereka. Seharusnya, ia menjadi kembang desa, putri dari seorang tokoh terhormat. Namun, Melati lebih mirip bunga yang layu sebelum mekar. Bahunya selalu sedikit membungkuk, dan matanya lebih sering menatap piring makannya daripada menatap wajah orang lain. Pagi itu, tangannya yang kurus sedikit gemetar saat hendak mengambil sepotong tempe goreng. "Melati." Suara Pak Tirtayasa terdengar. Meski tidak keras, nadanya tegas dan penuh kuasa, cukup untuk membuat Melati tersentak kaget. Sendok di tangannya terlepas, jatuh ke lantai porselen dengan bunyi yang nyaring, memecah kesunyian yang mencekam. Maaf, Ayah." Ucap Melati lirih. Suaranya nyaris tak terdengar.
Ia buru-buru membungkuk untuk mengambil sendok itu. Wajahnya pucat pasi. Pak Tirtayasa tidak membentak. Ia hanya menatap putrinya dengan tatapan yang dingin dan menusuk. Tatapan yang seolah mampu menembus hingga ke dasar jiwa. Lain kali hati-hati. Tangan itu dipakai yang benar. Katanya pelan. Seorang perempuan harus punya tata krama. Apalagi anak seorang haji. Jangan membuat ayah malu. Kalimat itu, meski diucapkan dengan tenang, terasa lebih menakutkan daripada bentakan. Ibu Salma hanya terdiam, pura-pura sibuk merapikan nasi di piringnya, tak berani menatap putrinya yang ketakutan. Di luar, di jalanan desa yang mulai ramai, seorang pemuda bernama Badru menghentikan laju motor tuanya. Ia memandang sekilas ke arah rumah megah itu. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat siluet Melati yang sedang mengambil sendok di dekat jendela ruang makan. Badru mengenal Melati sejak kecil. Mereka dulu sering bermain bersama di pematang sawah. Tapi itu dulu, sebelum Melati dilarang bergaul oleh ayahnya. Sebelum tawa di wajah gadis itu padam selamanya. Badru menghela napas panjang. Ada rasa ngilu di dadanya setiap kali melihat sahabat kecilnya itu. Ia tahu, di balik dinding putih yang kokoh itu, ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang gelap dan busuk, tersembunyi rapi di bawah sajadah dan tasbih Pak Haji Tirtayasa. Ia menyalakan kembali motornya. Namun tatapannya masih tertinggal di rumah itu, membawa firasat buruk yang entah mengapa terasa semakin kuat hari ini. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan bayangan di wajah Melati semakin pekat. Di sekolah, ia yang dulu dikenal sebagai siswi yang cerdas dan rajin, kini lebih banyak diam di pojok kelas. Nilai-nilainya merosot tajam. Pandangannya sering kosong, seolah raganya ada di dalam kelas. Namun jiwanya melayang entah kemana. Bu Rina, wali kelasnya yang masih muda dan penuh perhatian, berulang kali mencoba mengajaknya bicara. Melati, kalau ada masalah, cerita sama ibu, ya? Jangan dipendam sendiri. Bujuknya dengan suara lembut. Tapi Melati hanya menggeleng pelan. Bibirnya terkunci rapat, dan matanya yang indah selalu berkaca-kaca, menahan tangis yang sepertinya tak pernah bisa tumpah. Teman-temannya pun mulai menjaga jarak, bingung dengan perubahan drastis itu. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap pada gadis yang seolah membangun tembok tak kasat mata di sekelilingnya. Puncaknya terjadi pada hari Senin. Terik matahari di Cikalong Kulon terasa membakar kulit kepala saat upacara bendera berlangsung. Semua murid berdiri tegak. Namun di tengah barisan kelas 12, Melati terlihat limbung. Wajahnya yang sudah pucat kini seputih kapas. Saat amanat pembina upacara mencapai bagian akhir, tubuh Melati bergoyang hebat ke depan dan ke belakang, sebelum akhirnya ambruk ke tanah tanpa suara. Suasana hikmat seketika pecah. Beberapa siswi menjerit panik. Dengan sigap, anggota Palang Merah Remaja dan Bu Rina segera mengangkat tubuh ringkih Melati dan membawanya ke ruang usaha kesehatan sekolah. Namun, melihat kondisinya yang tak kunjung membaik, Bu Rina memutuskan untuk membawanya ke tempat bidan desa yang paling dekat, Bidan Anissa. Di ruangan praktik Bidan Anissa yang sederhana namun bersih, tirai hijau ditutup rapat. Bu Rina menunggu di luar dengan cemas. Mondar-mandir sambil meremas jemarinya. Setengah jam terasa seperti selamanya. Akhirnya, Bidan Anissa keluar dari balik tirai. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat serius dan penuh simpati. Ia mengajak Bu Rina duduk. Begini, Bu Guru. Bidan Anissa memulai dengan hati-hati. Kondisi Melati tidak apa-apa, hanya kelelahan dan kurang nutrisi. Tapi, ada hal lain yang perlu perhatian serius. Sebaiknya, hal ini dibicarakan langsung dengan orang tuanya. Bidan Anissa tidak memberikan detail, namun dari sorot matanya yang penuh makna, Bu Rina bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar masalah pingsan biasa. Kabar seorang anak pingsan di sekolah mungkin adalah hal biasa. Namun, kabar putri seorang Pak Haji Tirtayasa yang pingsan, ditambah dengan kerahasiaan yang menyelimuti pemeriksaan Bidan Anissa, adalah bahan bakar terbaik untuk api gosip. Asisten Bidan Anissa, seorang gadis muda yang sedikit ceroboh, saat berbelanja sayur di warung Ceimah, tanpa sengaja berbisik pada si pemilik warung. Tadi Melati, anaknya Pak Haji, dibawa ke tempat praktik.
Kasihan, sepertinya masalahnya serius. Hanya itu. Tapi di tangan Ceimah, seorang wanita parubaya yang mulutnya lebih cepat dari radio, kalimat singkat itu berkembang menjadi 1000 kemungkinan. Warung Ceimah adalah pusat informasi tidak resmi Desa Sukadamai. Tempat para ibu-ibu berbelanja sambil bertukar berita terbaru. Tahu tidak? Tadi si Melati pingsan di sekolah. Ceimah membuka percakapan sambil menimbang cabai. Katanya dibawa ke bidan Anissa. Kok aneh ya? Pingsan saja sampai harus dirahasiakan begitu. Kalimat itu menjadi umpan yang langsung disambar. Yang benar, Jengjan. Sahut seorang ibu yang sedang memilih kangkung. Anak gadis zaman sekarang pergaulannya ngeri. Apalagi si Melati itu kan cantik, meskipun pendiam. Timpal yang lain. Dalam sekejap, spekulasi liar mulai menari-nari di udara. Arah pembicaraan yang tadinya simpati, kini berbelok menjadi penghakiman. Mereka mulai mengait-ngaitkan sikap Melati yang pendiam dan tertutup dengan kemungkinan ia menyembunyikan sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang tabu. Jangan-jangan dia isi. Sebuah bisikan terlontar, dan seketika suasana menjadi hening sesaat. Sebelum akhirnya meledak dalam gumaman yang lebih seru. Menjelang sore, kabar itu telah menyebar ke seluruh penjuru desa, dari sawah hingga ke pos ronda. Versinya sudah sempurna. Melati, putri tunggal Pak Haji Tirtayasa yang alim, telah hamil di luar nikah. Warga merasa kecolongan. Kemarahan mereka membuncah, bukan pada Melati, tapi pada sosok pria tak dikenal yang mereka sebut telah menodai kesucian desa dan mencoreng arang di wajah tokoh panutan mereka. Kurang ajar sekali laki-laki itu. Harus dicari sampai ketemu. Seru para pemuda di gardu. Kasihan Pak Haji. Punya anak perempuan satu-satunya malah membawa aib seperti ini. Badru mendengar kabar itu saat ia sedang membantu ayahnya di bengkel. Seorang pelanggan menceritakannya dengan penuh semangat. Lengkap dengan bumbu-bumbu rekaan. Saat mendengar kata, Melati, dan hamil, kunci Inggris di tangan Badru terlepas dari baut yang sedang ia kencangkan. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Tidak seperti warga lain yang merasakan amarah pada sosok pria misterius. Badru merasakan hawa dingin yang merayap di punggungnya. Firasat buruk yang selama ini ia pendam, kini mulai menunjukkan wujudnya yang paling mengerikan. Ia teringat kembali pada tatapan takut di mata Melati, tangannya yang gemetar, dan kata, takut, di secari kertas. Badru menatap kosong ke arah jalan. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu, cerita ini tidak sesederhana yang warga bicarakan. Pria yang mereka cari, mungkin tidak jauh. Pria itu mungkin saja sedang duduk tenang di dalam rumahnya yang megah, memimpin salat maghrib, seolah tak ada dosa yang pernah ia lakukan. Berita itu sampai ke rumah megah bercat putih gading itu laksana angin malam yang senyap namun membawa hawa beku. Tidak ada teriakan. Tidak ada piring pecah. Yang ada hanyalah keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan. Ibu Salma terduduk di sudut ruang tengah. Bahunya berguncang menahan isak yang tak berani ia suarakan. Air matanya mengalir deras, membasahi kain gamisnya. Setiap bisik yang ia dengar dari luar jendela, setiap tatapan tetangga yang ia tangkap sekilas, terasa seperti sabetan pedang. Di lantai atas, di dalam kamarnya, Melati mengunci diri. Ia duduk di lantai yang dingin, memeluk lututnya erat-erat, seolah dengan begitu ia bisa melindungi dirinya dari badai yang mengamuk di luar dan di dalam dirinya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering, berganti dengan rasa takut hampa yang melumpuhkan. Ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, seirama dengan langkah kaki ayahnya yang mondar-mandir di ruang bawah. Haji Tirtayasa tidak panik. Wajahnya keras seperti batu pualam. Matanya menyiratkan kalkulasi yang dingin. Ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Reputasinya, citranya yang telah ia bangun selama puluhan tahun di desa Sukadamai, adalah segalanya. Ia tidak akan membiarkan aib ini meruntuhkannya. Ia sedang merancang sebuah pertunjukan, sebuah sandiwara, di mana ia akan menjadi korban utama, dan seluruh desa akan menjadi penonton sekaligus pendukungnya. Ia menunggu hingga waktu yang paling tepat, saat di mana semua mata dan telinga akan tertuju padanya,
saat dimana kata-katanya akan memiliki kekuatan paling dahsyat. Waktu itu adalah setelah salat Isya, di serambi Masjid Jami Al-Ikhlas. Malam itu, masjid terasa lebih penuh dari biasanya. Kabar tentang keluarga Haji Tirtayasa telah menarik rasa penasaran banyak orang. Setelah wirid dan doa selesai, Pak Tirtayasa tidak langsung pulang. Ia berdiri di depan mikrofon yang biasa ia gunakan untuk azan. Wajahnya ia buat tampak kuyu dan penuh beban. Ia menghela napas panjang yang terdengar berat, dan memulai pidatonya dengan suara yang sedikit bergetar, cukup untuk menarik simpati seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Malam ini, izinkan saya berbicara bukan sebagai seorang haji, tapi sebagai seorang ayah yang hatinya hancur. Seketika serambi masjid menjadi hening. Pak Tirtayasa menundukkan kepalanya sejenak. Beberapa orang bahkan bisa bersumpah melihat setitik air mata jatuh dari sudut matanya. Musibah yang menimpa keluarga saya adalah ujian yang teramat berat dari Allah. Lanjutnya, sebagai hamba, saya coba untuk ikhlas. Tapi sebagai seorang ayah, saya gagal. Saya telah gagal menjaga amanah paling berharga yang dititipkan kepada saya. Putri saya satu-satunya. Ia berhenti sejenak. Suaranya tercekat oleh emosi yang dibuat-buat. Para jamaah mulai bergumam, penuh rasa iba. Sabar, Pak Haji. Bisik beberapa orang tua. Setelah berhasil merebut hati para jamaah, nada suara Pak Tirtayasa berubah. Dari kesedihan, menjadi kemarahan yang benar dan suci. Tapi ketahuilah, saudara-saudaraku, ada setan berwujud manusia yang telah merusak kehormatan keluarga saya. Ada serigala berbulu domba yang telah masuk ke desa kita yang damai ini dan meracuni salah satu kembangnya. Ia telah menghancurkan masa depan putri saya, dan mencoreng arang ke wajah kita semua sebagai sebuah komunitas yang agamis. Suaranya meninggi, menggema di seluruh ruangan, membakar emosi setiap orang yang mendengar. Tinjunya terkepal di udara. Maka malam ini, di rumah Allah yang suci ini, di hadapan saudara semua, saya, Tirtayasa, bersumpah, saya akan mencari bajingan itu. Saya akan memburunya sampai ke lubang semut sekalipun. Ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dan yang lebih penting, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan jamaah luar biasa. Amarah mereka yang tadinya samar, kini memiliki target yang jelas. Mereka sepenuhnya percaya pada sandiwara Pak Tirtayasa. Mereka melihatnya sebagai ayah yang tersakiti namun tetap tegar. Seorang pemimpin yang siap membela kehormatan komunal. Kami bantu, Pak Haji, teriak seorang pemuda dari barisan belakang. Benar, kita cari sama-sama orang itu, sahut yang lain. Malam itu, Pak Tirtayasa berhasil mengubah statusnya dari ayah dari anak yang tercela, menjadi panglima perang moral bagi seluruh desa. Namun, di antara kerumunan yang larut dalam emosi itu, Badru berdiri mematung di dekat pintu keluar. Ia menyaksikan seluruh pertunjukan itu dengan perut mual. Ia melihat bagaimana Pak Tirtayasa mengatur jeda napasnya, bagaimana ia menekan suaranya saat berbicara tentang putrinya, dan bagaimana matanya berkilat bukan karena air mata kesedihan, melainkan karena kemenangan. Itu bukan pidato seorang ayah yang hancur. Itu adalah orasi seorang manipulator ulung. Di sebelahnya, ustadz muda yang ia percaya menepuk pundaknya pelan. Tatapan mereka bertemu dalam pemahaman yang sama. Mereka tidak tertipu. Beberapa saat kemudian, Pak Tirtayasa tiba di rumah. Topeng kesedihan itu telah ia lepaskan di gerbang. Wajahnya kembali dingin dan keras. Ia berjalan melewati istrinya yang masih sesenggukan tanpa sepatah kata pun. Langkah kakinya berat saat menaiki tangga menuju lantai 2. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar melati yang tertutup rapat. Ia tidak mengetuk. Ia tidak memanggil. Ia hanya berdiri di sana dalam keheningan. Di dalam kamar, melati yang mendengar suara langkah kaki itu berhenti, menahan napasnya. Seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu ayahnya ada di luar. Berdiri diam. Menunggunya.
Keheningan dari luar pintu itu terasa lebih mencekik dan lebih mengerikan daripada amukan badai manapun. Monster itu telah kembali ke sarangnya. 2 hari setelah pidato heroik Haji Tirtayasa di masjid, desa Sukadamai berubah. Atmosfer yang biasanya tenang kini terasa tegang, penuh selidik. Sekelompok pemuda, yang merasa mendapat mandat langsung dari sang Pak Haji, membentuk regu keamanan swakarsa. Mereka berpatroli di malam hari, menghentikan setiap orang asing yang masuk desa, dan menatap penuh curiga pada pemuda-pemuda lokal yang mereka anggap memiliki catatan kurang baik. Desa itu sedang dalam mode berburu penyihir, atau lebih tepatnya, berburu satu sosok pria tanpa nama dan tanpa wajah, yang telah menjadi musuh bersama. Ironisnya, sosok yang mereka cari justru setiap hari berjalan di antara mereka, menerima simpati, dan bahkan memimpin doa untuk keselamatan desa. Bagi Badru, suasana ini terasa menyesakkan. Setiap pujian yang ia dengar untuk ketegaran Pak Haji terasa seperti sayatan di hatinya. Ia tidak bisa makan dengan tenang, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan wajah Melati yang penuh teror dan pertunjukan sandiwara ayahnya terus berputar di kepalanya. Ia tahu, jika ia bertindak gegabah dan menuduh Pak Tirtayasa tanpa bukti kuat, ia bukan hanya akan dicap sebagai pemfitnah, tapi juga bisa diusir dari desa. Namun, kenangan akan Tawariang Melati di masa kecil, saat mereka masih berlarian di pematang sawah tanpa beban, memberinya kekuatan. Ia tidak bisa membiarkan sahabatnya hancur sendirian di dalam sangkar emas itu. Ia harus mendapatkan sesuatu, sekecil apapun, sebuah sinyal dari Melati sendiri. Rencana pun ia susun. Mendatangi rumah itu di siang hari adalah hal yang mustahil. Rumah itu kini seperti benteng yang dilindungi oleh opini publik. Satu-satunya jalan adalah malam hari. Badru teringat, kamar Melati berada di sisi kanan rumah. Jendelanya menghadap ke sebuah kebun rambutan yang jarang terurus dan dipisahkan dari jalan oleh tembok yang tidak terlalu tinggi. Itu adalah satu-satunya titik buta. Malam itu, saat jam di ponselnya menunjukkan pukul 1 dini hari, Badru memantapkan hatinya. Berpakaian serba gelap, ia menyelinap di antara bayang-bayang pepohonan. Jantungnya berdebar kencang. Setiap suara jangkrik, setiap gonggongan anjing dari kejauhan, membuatnya tersentak. Dengan hati-hati, ia memanjat tembok dan mendarat tanpa suara di kebun yang lembab. Ia berdiri di bawah jendela kamar Melati yang tertutup rapat. Jendela itu memiliki teralis besi, khas rumah-rumah besar untuk keamanan. Badru mengambil kerikil kecil dari sakunya, lalu melemparkannya pelan ke kaca jendela. Bunyinya pelan. Tik. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, sedikit lebih keras. Tik, tik. Beberapa saat kemudian, gorden di balik jendela itu bergerak. Sebuah siluet muncul, pucat diterpa cahaya bulan yang samar. Itu Melati. Matanya membelalak kaget bercampur takut saat melihat Badru di bawah. Melati, ini aku. Bisik Badru sekuat tenaga. Suaranya tertahan. Aku di sini untuk bantu kamu. Kamu nggak sendirian. Melati hanya menggelengkan kepalanya dengan panik. Satu jarinya menempel di bibir, menyuruh Badru diam. Matanya terus melirik cemas ke arah pintu kamarnya. Melati, aku mohon kasih aku petunjuk. Siapa? Desak Badru lagi. Air mata mulai mengalir di pipi Melati. Ia begitu ketakutan, bahkan untuk sekadar bersuara. Melihat keputusasaan di wajah sahabatnya, Badru mendapat ide. Ia mengeluarkan secari kertas bekas dan sebuah pensil kecil dari sakunya. Tulis. Tulis apa saja. Aku tunggu. Bisiknya sambil menyelipkan kertas dan pensil itu melalui celah sempit di teralis. Tangan Melati gemetar hebat saat menerimanya. Untuk sesaat ia ragu, menatap kertas itu lalu menatap Badru, seolah menimbang antara risiko dan harapan. Lalu, dengan gerakan cepat dan panik, ia membungkuk, menuliskan sesuatu di atas kertas itu dengan tergesa-gesa. Ia bahkan tidak melihat apa yang ia tulis. Setelah selesai, ia cepat-cepat melipat kertas itu menjadi gumpalan kecil dan mendorongnya kembali ke tangan Badru, sebelum akhirnya menutup gorden dan menghilang, meninggalkan Badru sendirian dalam kegelapan. Badru bergegas pergi dari tempat itu. Hatinya berdebar tak karuan.
Ia baru berani berhenti dan membuka kertas itu saat sudah berada di gubuk tengah sawah, cukup jauh dari pemukiman. Di bawah cahaya dari layar ponselnya, ia membuka lipatan kertas yang lecek itu. Tulisannya acak-acakan, bekas tekanan pensil yang kuat karena tangan yang gemetar. Tidak ada nama, tidak ada kalimat pengakuan. Hanya ada 3 kata yang ditulis berulang-ulang, seolah sang penulis ingin meyakinkan dirinya sendiri. 3 kata yang membuat darah Badru serasa membeku. Di kertas itu tertulis, "Di dalam sini, di dalam sini, di dalam sini." Keesokan siangnya, Badru sudah membulatkan tekad. Ia tahu Pak Tirtayasa sedang pergi ke kota untuk rapat yayasan. Ini adalah kesempatannya. Ia melihat Ibu Salma sedang menyapu halaman depan rumahnya yang luas. Sebuah rutinitas ganjil untuk menjaga citra di tengah badai. Badru mendekat dengan langkah pelan namun mantap. "Ibu." Sapanya. Ibu Salma mengangkat wajah, tampak kaget. "Saya mohon, Bu, hentikan semua ini. Selamatkan Melati. Saya tahu pelakunya ada di dalam rumah ini." Wajah Ibu Salma yang tadinya kuyus ketika berubah. Matanya membelalak, bukan karena bingung, tapi karena teror murni. "Pergi kamu, Badru!" Teriaknya histeris, suaranya melengking. "Dasar anak tidak tahu diri. Beraninya kamu menyebar fitnah terkutuk ini. Kamu mau keluarga kami hancur, hah? Pergi!" Ia mengangkat sapu di tangannya, memukulkannya ke arah Badru dengan membabi buta. Badru tidak melawan. Ia hanya mundur perlahan, menatap nanar pada wanita yang sedang dikuasai ketakutan itu. Amukan Ibu Salma adalah jawaban yang ia butuhkan. Itu bukan kemarahan orang yang difitnah, melainkan kepanikan seekor mangsa yang terpojok. Sambil berjalan menjauh, dengan umpatan dan kutukan Ibu Salma yang masih terdengar di belakangnya, Badru merogoh sakunya. Gumpalan kertas dari Melati masih di sana. Kini ia tidak lagi ragu. Kecurigaannya telah menjadi kepastian. Ia sendirian, melawan orang paling berkuasa di desanya. Beban di pundaknya terasa sangat berat, namun di dalam hatinya, sebuah api perlawanan baru saja dinyalakan. Ia harus melakukan sesuatu. Badru merasa seperti berjalan sendirian di tengah padang ilalang yang kering sambil membawa sebuah obor. Satu langkah yang salah, dan api akan membakar dirinya sendiri. Sepanjang hari, ia dihantui oleh 3 kata di dalam sakunya. "Di dalam sini." Itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah jeritan tanpa suara. Sebuah permintaan tolong dari dasar jurang keputusasaan. Ia tahu, pergi ke kantor polisi di kecamatan dengan bukti serapu ini, untuk melawan seorang tokoh terhormat seperti Haji Tirtayasa, adalah tindakan sia-sia. Ia akan ditertawakan, bahkan mungkin dituduh balik telah mencemarkan nama baik. Ia tidak bisa melawan benteng itu sendirian. Ia butuh seseorang yang tidak hanya percaya padanya, tapi juga memiliki suara yang didengar. Pikirannya tertuju pada Ustadz Rahmat, seorang guru agama muda yang baru beberapa tahun bertugas di desa Sukadamai. Ustadz Rahmat membawa cara pandang yang berbeda. Ia tidak terikat oleh utang budi atau segan pada generasi tua. Yang terpenting, Badru ingat dengan jelas sorot mata sang Ustadz malam itu di masjid. Saat semua orang terbuai oleh sandiwara Pak Tirtayasa, Ustadz Rahmat justru menatap lurus ke arahnya, sebuah tatapan yang menyiratkan pemahaman dan keraguan yang sama. Badru memutuskan, inilah satu-satunya kesempatannya. Malam harinya, ia mengirim pesan singkat, meminta bertemu di saung bambu di tepi sungai, tempat yang sepi dan jauh dari telinga-telinga ingin tahu. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ditemani suara aliran sungai dan gesekan daun bambu, Badru menceritakan segalanya. Ia memulai dari kecurigaannya yang telah lama terpendam, tentang bagaimana Melati berubah dari gadis ceria menjadi bayangan yang ketakutan. Ia menceritakan tentang amukan panik Ibu Salma. Dan puncaknya, dengan tangan sedikit gemetar, ia menyodorkan gumpalan kertas dari Melati kepada Ustadz Rahmat. Sang Ustadz muda itu menerima kertas itu, membukanya perlahan di bawah cahaya ponsel. Ia membaca 3 kata itu berulang-ulang. Wajahnya yang biasanya tenang, kini mengeras. Rahangnya menegang menahan amarah yang suci. Ia tidak terkejut, lebih tepatnya,
Kepingan teka-teki terakhir yang mengerikan kini telah menemukan tempatnya. Astagfirullahaladzim. Desis Ustadz Rahmat. Suaranya berat. Saya juga sudah lama merasakan ada yang tidak wajar. Badru, cara Pak Haji memperlakukan putrinya, itu bukan kasih sayang seorang ayah. Itu adalah penjajahan. Tapi saya tidak pernah menyangka sekeji ini. Ia menghela napas, menatap Badru dengan pandangan yang mantap. Kamu tidak sendirian lagi. Ini bukan lagi hanya masalah Melati. Ini adalah borok yang menggerogoti iman dan akal sehat desa kita. Kita harus bertindak. Tapi, kita harus cerdas. Melawan badai dengan frontal hanya akan membuat kita hancur. Mereka tidak menyusun rencana untuk menyerang. Mereka menyusun rencana untuk menanam benih. Benih keraguan. Ustadz Rahmat tahu, ia tidak bisa langsung menuduh. Ia harus membuat warga berpikir sendiri, mempertanyakan kebenaran yang selama ini mereka telan mentah-mentah. Kesempatan itu datang pada acara pengajian rutin pemuda Karang Taruna keesokan malamnya. Di tengah pengajian, Ustadz Rahmat menyelipkan sebuah perenungan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ia memulai dengan tenang. Saat ini, desa kita sedang dilanda amarah. Kita semua marah pada sosok pelaku yang telah menzalimi saudari kita, Melati. Itu adalah amarah yang wajar. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa setelah sekian lama, tidak ada satupun nama yang terucap dari bibir Melati? Mengapa saat dibawa ke bidan, yang ia tunjukkan bukanlah rasa malu, melainkan rasa takut yang luar biasa? Kita sibuk mencari serigala di luar pagar, saudara-saudara. Tapi Al-Quran mengajarkan kita untuk waspada, karena terkadang, bahaya yang paling besar justru datang dari tempat yang paling kita percaya. Ustadz Rahmat tidak menuduh siapapun. Ia hanya melempar kail pertanyaan ke dalam kolam pemikiran para pemuda. Dan kail itu mengena. Setelah pengajian bubar, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka bergerombol, berdiskusi dengan suara berbisik. Pertanyaan sang ustadz membuka sebuah pintu logika yang selama ini terkunci rapat oleh rasa segan dan takzim pada Pak Tirtayasa. Benar juga, ya? Kenapa si Melati diam saja? Kata seorang pemuda. Kalau memang pacarnya, kenapa tidak sebut saja namanya biar dinikahkan paksa? Ini aneh. Sahut yang lain. Rasa takutnya itu, seperti takut pada sesuatu yang dekat. Sesuatu yang ia temui setiap hari. Api telah disulut ke dalam sekam. Dari mulut ke mulut, di pos ronda, di warung kopi, di antara para ibu yang mencuci di pancuran, pertanyaan baru mulai bergema. Bisikan yang tadinya berisi umpatan untuk pria brengsek, kini berubah menjadi bisikan yang penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Bagaimana kalau pelakunya bukan orang jauh? Bagaimana jika orang yang kita anggap korban justru adalah? Mereka tidak berani menyelesaikan kalimat itu. Tapi kata, bagaimana jika itu sudah cukup untuk mengubah segalanya? Gelombang, geger, di desa itu kini berbalik arah. Dari kemarahan yang membabi buta menjadi kengerian yang menusuk tulang. Perubahan itu sampai ke telinga Haji Tirtayasa. Awalnya samar, namun lama-kelamaan semakin terasa. Ia mulai menangkap tatapan-tatapan aneh dari warga. Tatapan yang bukan lagi berisi simpati, melainkan selidik yang dingin. Saat ia berjalan ke masjid, beberapa orang yang biasanya menyapanya dengan hangat kini hanya mengangguk canggung dan buru-buru pergi. Ia merasa ada yang berbeda. Udara di sekitarnya tidak lagi ramah. Untuk pertama kalinya, sang manipulator ulung itu merasakan cengkeramannya pada opini publik mulai mengendur. Berdiri di teras rumahnya yang megah sore itu, menatap desa Sukadamai yang diselimuti senja, sebersit rasa cemas yang asing mulai merayap di hatinya. Sang pemburu itu, kini mulai merasa seperti sedang diawasi dari setiap sudut gelap. Ketegangan di desa Sukadamai telah mencapai titik didih. Bisikan telah berubah menjadi gumaman, dan gumaman telah menjadi tuntutan yang tak terucap. Warga butuh kepastian. Keraguan yang ditanam oleh Ustadz Rahmat telah tumbuh subur. Akarnya mencengkeram hati banyak orang, terutama para pemuda. Mereka merasa telah dibodohi, dijadikan pion dalam sebuah sandiwara besar. Malam itu,
Setelah salat Isya, kesabaran mereka habis. Dipimpin oleh Badru, yang kini tidak lagi berjalan sendirian, puluhan pemuda dari Karang Taruna berkumpul di depan masjid. Wajah mereka keras dan penuh tekad. Ustadz Rahmat ada di sana, bukan untuk memimpin, tapi untuk memastikan amarah tidak berubah menjadi kebrutalan. Kabar menyebar cepat, dan satu persatu warga lain ikut bergabung. Bukan lagi gerombolan pemuda, tapi barisan puluhan orang, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, yang berjalan dalam keheningan yang mencekam menuju satu titik, rumah megah Haji Tirtayasa. Pak Lurah, yang telah diberitahu oleh Ustadz Rahmat beberapa menit sebelumnya, tergopoh-gopoh menyusul barisan massa. Wajahnya pias. Ia tahu, malam ini, Desa Sukadamai berada di ambang ledakan. Ia harus ada di sana untuk mencegah hal yang terburuk. Prosesi itu tiba di depan gerbang besi tempa yang menjulang angkuh. Lampu-lampu taman di halaman rumah itu menyala terang. Kontras dengan wajah-wajah dalam kegelapan yang menatapnya penuh tuntutan. Merasakan kehadiran massa, pintu utama rumah itu terbuka. Haji Tirtayasa melangkah keluar, masih dengan gamis dan peci putihnya. Awalnya, ia memasang ekspresi bingung, seolah menyambut jamaah yang datang bersilaturahmi. Namun, saat melihat tidak ada satupun senyum di wajah warga, yang ada hanya tatapan dingin dan menuduh, raut mukanya seketika berubah. Ada apa ini ramai-ramai di depan rumah saya? Kalau ada yang ingin dibicarakan, mari kita bicarakan di masjid dengan cara yang baik. Katanya, mencoba mengambil alih kendali dengan wibawanya yang biasa. Pak Lurah maju ke depan, mencoba menengahi. Punten, Pak Haji. Mohon maaf sebelumnya. Warga hanya ingin tabayun. Meminta klarifikasi agar tidak menjadi fitnah berkepanjangan. Mata Pak Tirtayasa menyipit. Klarifikasi apa lagi? Bukankah semuanya sudah jelas? Fitnah dari mana lagi yang kalian dengar? Suaranya mulai meninggi. Pandangannya mendarat pada Badru yang berdiri di barisan depan. Jarinya yang gemetar karena marah menunjuk lurus ke wajah Badru. Oh, jadi ini ulahmu, anak muda. Kamu yang sudah meracuni pikiran warga dengan hasutan iblismu. Beraninya kamu. Badru maju selangkah. Jantungnya berdebar kencang. Tapi ia tidak gentar. Ini bukan hasutan, Pak Haji. Ini tentang kebenaran. Ini tentang Melati. Jawab Badru, suaranya lantang dan jelas. Kami tidak akan pergi sebelum kami mendengar langsung dari Melati. Izinkan kami bicara dengannya. Tuntutan itu adalah sebuah pukulan telak. Wajah Pak Tirtayasa memucat. Tidak bisa. Putri saya sedang sakit. Terguncang jiwanya karena aib ini. Kalian tidak punya hak untuk mengganggunya. Pulang kalian semua. Teriaknya panik. Penolakannya yang keras dan penuh kepanikan itu justru menjadi pembenaran bagi kecurigaan warga. Gumaman di antara kerumunan semakin keras. Kenapa dilarang? Dia menyembunyikan sesuatu. Di tengah keributan yang memuncak di halaman depan, di dalam rumah, Melati mendengar semuanya. Ia mendengar teriakan ayahnya. Ia mendengar suara Badru yang membelanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian dalam neraka ini. Sebuah kekuatan kecil yang tidak ia ketahui ada, tiba-tiba muncul dari dasar jiwanya yang paling dalam. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci kamarnya. Ia berjalan menuruni tangga. Langkahnya pelan namun pasti. Saat ia muncul di ambang pintu yang terbuka, semua suara seketika lenyap. Ratusan pasang mata menatapnya. Ia tampak begitu rapuh, seperti ranting kering yang bisa patah kapan saja. Namun matanya menyala. Pak Tirtayasa berbalik dan membeku saat melihat putrinya. Melati, masuk ke dalam. Cepat, desisnya. Rasa teror kini jelas terlihat di wajahnya. Tapi Melati tidak bergerak. Badru memanggilnya dengan suara yang lebih lembut. Melati, jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Melihat putrinya tidak bergeming, Pak Tirtayasa memainkan kartu terakhirnya. Ia mencengkeram lengan Melati dengan kasar, menariknya ke depan. Lihat semuanya. Lihat anak ini. Dia sudah gila. Dia tidak waras karena ulahnya sendiri.
Jangan percaya omongannya. Cengkeraman kasar itu, penghinaan terakhir itu, adalah percikan api yang menyulut segalanya. Melati merentakkan tangannya hingga terlepas. Napasnya terengah-engah. Ia menatap kerumunan, menatap Badru yang menatapnya penuh harap. Lalu ia berbalik, menatap lurus ke mata pria yang telah menghancurkan hidupnya. Bibirnya yang pucat bergetar, dan dari sana keluar satu kata. Hanya satu kata, yang diucapkannya dengan lirih, namun terdengar seperti ledakan di tengah keheningan yang total. Bapak. Satu kata itu sudah cukup. Cara ia mengucapkannya, syarat dengan penderitaan, ketakutan, dan tuduhan bertahun-tahun, menjadi pengakuan yang paling telak. Kerumunan itu serasa disambar petir di siang bolong. Mereka terkesiap bersamaan. Dan seolah menjadi penutup drama, dari dalam rumah terdengar jeritan pilu. Ibu Salma ambruk ke lantai, menangis histeris. Maafkan ibu, Enduk. Maafkan ibu tidak bisa melindungimu. Kengerian itu hanya berlangsung sesaat, sebelum akhirnya meledak menjadi amarah yang tak terkendali. Topeng itu telah robek selamanya. Monster yang mereka cari selama ini ternyata adalah orang yang mereka puja-puja sebagai wali. Biadab. Sebuah teriakan memecah keheningan, diikuti oleh puluhan teriakan lainnya. Masa yang tadinya hanya menuntut kebenaran, kini menjadi lautan amarah. Mereka bergerak maju. Mata mereka menyala-nyala. Kurang ajar. Bakar rumahnya. Pak Lurah dan Ustadz Rahmat dengan panik merentangkan tangan, mencoba menahan gelombang manusia yang ingin melakukan penghakiman di tempat, kepada Haji Tirtayasa yang kini berdiri gemetar, terpojok, dan sendirian. Amarah massa adalah api yang buta. Begitu tersulut, ia akan membakar apa saja tanpa pandang bulu. Di ambang pintu rumah yang tadinya suci itu, Haji Tirtayasa yang gemetar menjadi pusat dari kobaran api itu. Teriakan, bakar, dan bunuh mulai terdengar, dan beberapa pemuda yang paling kalap sudah merangsek maju. Tepat pada saat itu, Ustadz Rahmat dan Pak Lurah, dibantu oleh Badru dan beberapa warga yang masih berpikiran jernih, membentuk barisan manusia. Mereka merentangkan tangan, menahan gelombang amarah itu dengan tubuh mereka. Tahan, saudara-saudara. Tahan, teriak Ustadz Rahmat. Suaranya serak namun penuh wibawa. Jangan kotori tangan kita dengan dosa yang sama. Jangan kita menjadi monster untuk menghukum monster. Percayakan pada hukum, dan pada keadilan Allah. Hukum apa lagi, Ustadz? Orang seperti dia harus segera dihakimi, balas seorang warga. Pak Lurah menimpali dengan suara yang lebih memohon. Bapak-bapak, saya mohon, pikirkan desa kita. Kalau sampai terjadi pertumpahan darah, nama Sukadamai akan hancur selamanya. Beri saya waktu untuk menyelesaikan ini malam ini juga. Perlu waktu beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Namun perlahan, bujukan itu berhasil meredam amarah yang paling membara. Masa tidak mundur. Tapi mereka berhenti merangsek maju, menunggu dengan napas terengah dan tinju terkepal. Di dalam rumah, sebuah pengadilan darurat yang singkat dan cepat digelar. Pak Lurah, Ustadz Rahmat, dan beberapa sesepuh desa berhadapan dengan Tirtayasa yang kini terduduk lemas di kursi, wajahnya kosong tanpa perlawanan. Di sudut ruangan, Ibu Salma masih menangis tanpa henti. Keputusan pun diambil. Ini bukan lagi soal hukum negara yang butuh waktu. Ini soal keselamatan dan ketentraman desa. Sebelum fajar menyingsing, Haji Tirtayasa dan istrinya harus pergi dari desa Sukadamai. Mereka diusir, dibuang dari tanah yang telah mereka hianati. Mereka hanya boleh membawa pakaian yang melekat di badan dan satu tas kecil. Harta, rumah, dan kehormatan, semua harus ditinggalkan. Subuh datang tanpa didahului gema azan dari menara masjid. Langit Cikalong Kulon yang biasanya dihiasi lantunan merdu, kini terasa hampa dan bisu. Sebuah mobil pick-up tua telah menunggu di depan gerbang. Tanpa ada yang mengantar, tanpa ada ucapan selamat tinggal, Tirtayasa, pria yang pernah menjadi raja di desa itu, melangkah keluar rumah dengan tatapan kosong. Ia bukan lagi seorang haji. Ia hanyalah seorang pesakitan.
Ibu Salma mengikutinya seperti bayangan. Wajahnya bengkak dan menua dalam satu malam. Warga desa berdiri di kejauhan, hanya menonton dalam diam. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah rasa lega yang bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Saat mobil itu berjalan pelan meninggalkan desa, seolah ia juga membawa serta sebagian dari kepercayaan dan kepolosan desa Sukadamai. Rumah megah itu kini berdiri kosong, menjadi monumen bisu yang akan selalu mengingatkan mereka pada sebuah luka. Melati tidak ada di sana untuk menyaksikan kepergian orang tuanya. Selama keributan berlangsung, Badru, dibantu oleh Burina, guru wali kelasnya, dan bidan Anissa, telah membawanya keluar lewat pintu belakang. Mereka melindunginya di rumah Pak Lurah. Mereka tahu, Melati tidak bisa lagi tinggal di desa itu. Setiap sudutnya akan mengingatkannya pada trauma. Dengan dana desa dan sumbangan sukarela dari warga yang merasa bersalah, mereka mengatur agar Melati bisa tinggal di sebuah yayasan perlindungan perempuan dan anak di Bandung. Tempat di mana ia bisa mendapatkan bantuan profesional untuk menyembuhkan luka batinnya. Sebelum mobil yang akan membawa Melati berangkat, Badru menemuinya untuk terakhir kali. "Jaga diri baik-baik ya, Melati. Kamu orang paling berani yang pernah aku kenal," kata Badru tulus. Melati tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya, ia mengangkat wajahnya dan menatap Badru. Di sudut bibirnya, tersungging sebuah senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat. Sebuah senyum yang menyimpan ribuan terima kasih dan secercah harapan. Setahun kemudian, kehidupan di desa Sukadamai perlahan kembali normal, namun tidak pernah sama lagi. Warga menjadi lebih waspada, lebih kritis, dan lebih peduli satu sama lain. Kisah Haji Tirtayasa menjadi pelajaran pahit yang diwariskan dari orang tua ke anak. Ustadz Rahmat kini menjadi tokoh sentral, mengajarkan Islam yang ramah, yang melindungi kaum lemah, bukan yang menghakimi. Jauh di sebuah kota yang ramai, di taman sebuah rumah yang aman, seorang wanita muda sedang duduk di bangku. Ia adalah Melati. Di pangkuannya, tertidur pula seorang bayi laki-laki yang mungil. Wajah Melati tidak lagi menyiratkan ketakutan. Luka itu masih ada, membekas selamanya. Tapi di atas luka itu, telah tumbuh sebuah kekuatan yang tenang. Ia menatap bayinya, lalu menatap langit biru. Masa depannya tidak akan mudah. Tapi ia adalah seorang penyintas. Ia adalah seorang ibu. Dan fajar yang baru telah menyingsing dalam hidupnya. Kisah subuh di Sukadamai ini mengajarkan kita bahwa topeng kesalehan bisa jadi menyembunyikan kebusukan yang paling dalam. Kehormatan dan kemuliaan sejati tidak terletak pada jubah, peci, atau jabatan yang disandang seseorang, melainkan pada akhlak dan perbuatannya saat tidak ada siapapun yang melihat. Cerita ini juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya sebuah keberanian. Keberanian untuk bersuara melawan kezaliman, sekecil apapun suara itu. Dan yang tidak kalah penting, keberanian untuk percaya dan melindungi para korban, bukan justru ikut menghakimi dan menyalahkan mereka. Karena terkadang, satu orang yang berani percaya, sudah cukup untuk menyalakan harapan di tengah kegelapan yang paling pekat. Demikian akhir dari cerita ini. Jika kalian tersentuh, dan merasakan gejolak amarah sekaligus harapan seperti yang dirasakan warga Sukadamai, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan kalian. Tekan tombol like jika kisah ini berhasil menggetarkan hati kalian. Berikan komentar kalian di bawah tentang pelajaran apa yang paling bermakna yang bisa kalian petik dari perjuangan Melati dan Badru. Dan tentu saja subscribe channel ini, agar kita bisa terus bersama-sama menyelami kisah-kisah menyentuh lainnya yang penuh makna. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.